Salam kerahiman. Hari ini adalah tanggal 12 Juli. Kita akan baca dari diary nomor 413 dan 469. Itu bicara tentang kerinduannya Suster Faustina akan Allah. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Faustina, engkau berkata bahwa misimu tidak akan berakhir karena kematianmu. Dan kami percaya engkau tidak akan melupakan kami. Yesus juga berjanji kepadamu, bagikanlah rahmat-rahmat kepada siapa saja yang engkau kehendaki dan kapan saja engkau mau. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami meminta doa syafaatmu Santa Faustina, terutama untuk rahmat yang akan kami butuhkan, yaitu rahmat kesetiaan pada inspirasi Roh Kudus dan menjadi orang yang suci. Tolonglah kami agar percaya pada Yesus seperti yang engkau lakukan dan memuliakan Tuhan di setiap saat dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita buka 413. 413, Kamis Putih 18 April. Pagi ini aku mendengar kata-kata ini. Mulai hari ini sampai hari raya kebangkitan, engkau tidak akan merasakan kehadiranku, tetapi jiwamu akan dipenuhi dengan suatu kerinduan yang amat besar. Dan serta-merta suatu kerinduan yang amat besar memenuhi jiwaku. Aku merasakan suatu perpisahan dari Yesusku yang terkasih, dan ketika saat komuni kudus tiba, aku melihat wajah Yesus yang menderita pada setiap hosti yang ada di dalam sibori. Sejak saat itu, aku merasakan kerinduan yang sungguh luar biasa dalam hatiku. 469. Pada hari yang sama malam hari, aku merasakan dalam jiwaku kerinduan yang besar akan Allah. Pada saat itu, aku tidak melihat Dia dengan mata tubuhku seperti yang aku alami pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, tetapi aku merasakan kehadirannya meskipun tidak memahaminya. Hal ini membangkitkan dalam diriku kerinduan dan siksaan yang tak dapat kulukiskan dengan kata-kata. Aku merasakan sakratul maut karena kerinduan untuk bersatu dengan Dia, untuk tenggelam dalam Dia selama-lamanya. Dengan segenap tenaganya, rohku menuju kepadanya. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat menghiburku. Oh kasih abadi, kini aku mengerti betapa mesra hubungan jiwaku denganmu. Karena tidak ada sesuatu yang lain yang dapat memuaskan aku di surga atau di bumi selain Engkau. Ya Allahku, dalam Dikau jiwaku terbenam. Kita mulai ya. 413. Itu kejadiannya Kamis Putih 18 April 1935. Kata Yesus, mulai hari ini, yaitu Kamis Putih, sampai hari raya kebangkitan, Paskah, engkau tidak akan merasakan kehadiranku. Tapi jiwamu akan dipenuhi dengan sesuatu kerinduan yang amat besar. Yesus kasih tahu, engkau tidak akan merasakan kehadiranku. Tapi di pihak lain, Yesus kasih kerinduan yang besar ingin ketemu Yesus. Ya, jadi kayak agak berlawanan. Yesus kasih tahu engkau tidak akan merasakan kehadiranku, tapi di pihak lain Dia memberikan kepada Faustina suatu kerinduan yang besar untuk ketemu Tuhan Yesus. Kerinduan yang amat besar. Tapi seolah-olah kerinduan itu enggak ada obatnya. Enggak bisa terlaksana, terrealisasi. Ya, jadi kerinduan yang besar. Kalau kita ingat ke cerita di diary nomor 20, waktu itu Suster Faustina diajak oleh malaikat pelindungnya ke purgatorium.
Di sana ada sekumpulan orang-orang yang sedang menderita, ya. Dan Suster Faustina tanya kepada mereka, apa yang paling menyiksa kalian pada waktu itu? Apa yang paling membuat kalian sangat menderita? Dan dikatakan di situ, kerinduan akan Allah. Jadi kerinduan, sangat rindu ingin ketemu Allah, tapi hopeless, tapi nggak mungkin terlaksana, nggak mungkin terpenuhi. Ya, begitu rindunya dia ketemu Tuhan. Nah, ini sebetulnya bisa menjadi refleksi buat kita semua. Kita masih ada di dunia, kita masih bisa ketemu Tuhan dengan cara berdoa, pergi ke Sakramen Maha Kudus, ikut perayaan Ekaristi. Oke, sekarang nggak bisa Ekaristi di gereja, ikut live streaming. Ya, jadi tetap masih punya banyak kesempatan untuk kita bisa mengobati kerinduan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Jangan tunggu sampai nanti rindu tapi nggak bisa ketemu Tuhan. Manfaatkan waktu yang ada. Tutup mata, merem, dalam hati ngomong, berdoa sebentar, ketemu Tuhan. Berdoa pada Tuhan. Berdoa koronka, berdoa rosario, berdoa novena, banyak hal yang bisa dilakukan. Sekarang masih ada ya, rosario merah putih. Ayo, siapkan waktu untuk berdoa bersama-sama. Dan biasanya kalau mau ada suatu peristiwa yang besar, maka kita akan mengalami sesuatu yang juga luar biasa. Jadi kalau hidup kita tenang-tenang aja, ya sudah, tenang-tenang saja ya. Tapi yang saya alami, kalau kita mau mendapatkan sesuatu atau bila ada suatu peristiwa besar yang akan terjadi, biasanya dimulai juga dengan sesuatu yang luar biasa. Contoh ya, suami saya itu mau jual rumah ceritanya. Tapi kok sepertinya susah ya. Udah mau jadi nggak jadi lagi, udah mau jadi nggak jadi lagi gitu ya. Sedangkan kita memang perlu menjual rumah tersebut. Jadi suatu hari dia berdoa di depan patung Bunda Maria. Dia berdoa mohon bantuan Bunda Maria supaya bisa ada yang memang butuh rumah tersebut sehingga bisa terjadi suatu transaksi. Setelah itu turun ke bawah, kita memang mengikuti perayaan Ekaristi dari suatu pernikahan ya. Ada undangan, jadi sebelum masuk ke gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi suatu pernikahan, kita pergi dulu, Haryanto khususnya pergi ke Gua Maria. Setelah turun mau masuk ke dalam gereja, di situ ada IO yang menghalangi kita masuk. Dia bilang nggak boleh masuk pintu sini. Saya langsung pikir, ih kamu siapa? Saya nih umat paroki di sini, saya tahu ini pintu masuknya. Kok kamu orang luar nggak tahu apa-apa, mau ngatur kita nggak boleh masuk ke sini ke sana ya? Itu langsung timbul perasaan itu ya. Tidak saya ungkap, tapi saya langsung punya dalam hati berpikir seperti itu. Jadi saya bilang, kenapa saya nggak boleh masuk ke pintu ini? Ini memang pintu untuk pintu masuk. Oh nggak bisa Bu, harus begini, harus begitu ya. IO lah ya, IO yang ngatur. Suami saya lihat reaksi saya, tapi terus dia bilang, udahlah, diatur sama dia ya sudahlah diatur. Akhirnya ya udah masuk ke pintu yang lain. Tapi tetap saya merasa ini gereja saya ya. Saya tiap minggu ke sini, kenapa malahan ada orang luar yang nggak jelas dari mana mengatur kita nggak boleh masuk ke sana, nggak boleh masuk ke sini. Dah. Karena sudah ikut misa, jadi waktu ikut itu hanya sebetulnya sekedar menghormati yang mengundang. Tapi terus suami saya bilang, udah ikut misa aja sampai selesai. Supaya jangan memberi kesan kepada IO, kepada anggota IO bahwa saya kesel, saya marah, jadi selesai masuk sebentar terus keluar lagi. Betul juga, kalau saya meninggalkan perayaan Ekaristi tersebut atau enggak jadi ikut, orang nanti beranggapan bahwa saya ini nggak mau diatur, marah, makanya pergi. Ya sudah, saya ikut lagi. Suami saya bilang begitu. Ya udah, akhirnya ikut misa. Ikut perayaan Ekaristi, saya lihat lagi tuh CEO yang ngatur. Ternyata dia juga Katolik. Ya sudah, tapi sudah mulai reda. Dah,
Ya sudah, Tuhan, saya harus belajar rendah hati. Saya harus mau diatur walaupun ini gereja saya gitu ya. Selesai misa, selesai perayaan Ekaristi, ada salam damai ya. Waktu itu ada salam damai karena dia juga duduk dekat saya. Ya sudah, akhirnya kita salam damai, sudah lebih tenang, sudah selesai. Perayaan Ekaristi selesai, kita keluar. Nah, terus Haryanto bilang, ayo kita pergi lihat rumah yang kita mau jual. Tadinya antara mau atau enggak, tapi saya pikir ya sudah, ayo kita pergi ke sana. Pergi ke sana, lihat di rumah itu ada mobil tentara. Ya, kita nggak terlalu optimis juga. Ya sudahlah, mungkin ada orang lagi lihat rumah tersebut. Haryanto naik, ngobrol-ngobrol nggak lama, terus Haryanto turun ke bawah. Bawalah si calon pembeli itu. Ngobrol sana, ngobrol sini, ternyata dia juga Katolik. Dan yang lucu, dia juga suka rumah itu setelah dia berdoa kepada Bunda Maria. Jadi dia sharing juga. Tante, saya juga sebelum datang ke rumah ini saya berdoa kepada Bunda Maria, saya mau cari rumah untuk papa saya. Semoga hari ini bisa dapat karena dia punya waktu juga sibuk ya. Dan akhirnya ketemu dan akhirnya deal, jadi pulang ke rumah kita berdua ngobrol. Pertama, sungguh-sungguh ada pertolongan dari Bunda Maria, di mana Bunda Maria mempertemukan kita penjual dengan pembeli, dan Bunda Maria memang juga mendengarkan doa pembeli supaya dia bisa dapat rumah yang cocok untuk papahnya. Ya. Jadi Bunda Maria menjadi perantara, betul-betul perantara, mediator. Yang kedua, kita mengevaluasi. Kalau waktu itu saya nggak ikut misa, saya langsung lihat rumah, pasti nggak ketemu sama si calon pembeli ini. Ya, jadi akhirnya saya berpikir bahwa hal-hal yang dalam tanda kutip tidak mengenakan, tapi kalau memang itu harus dijalani karena Tuhan sedang mengatur waktunya sedemikian rupa supaya saya ketemu dengan si calon pembeli tersebut. Nah, begitu pula dengan cerita Suster Faustina tahun 1935. Di situ dikatakan Kamis Putih. Kalau Bapak Ibu baca diary yang lain, pertama kali gambar Yesus yang Maha Rahim itu dipasang di hadapan publik di tempat yang tinggi supaya semua orang lihat, itu adalah memang pada Trihari Suci tahun 1935 di Vilnius. Jadi dalam mengikuti proses besar itu, Suster Faustina mengalami sesuatu juga yang luar biasa. Di sana Yesus katakan, kamu tidak akan merasakan kehadiranku, tapi kamu akan merasa sangat rindu untuk bertemu denganku. Jadi adanya suatu proyek yang besar yang akan terjadi biasanya diikuti dengan sesuatu yang juga luar biasa. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pergi ke Vilnius ya, Vilnius itu adalah suatu daerah ibu kota dari Lituania. Tadinya sebelum perang, daerah itu termasuk daerah Polandia, sehingga Suster Faustina juga ditugaskan selain di Warsawa, juga di Krakow, juga di Vilnius. Tapi setelah perang, sekarang daerah itu menjadi negara beda dengan Polandia, disebut negara Lituania. Pastor Sobocko bukan pastor kepala paroki, tapi dia selalu menjadi perpanjangan tangan dalam tanda kutip pesan-pesannya Yesus terhadap Suster Faustina. Pertama, Yesus bilang, gambar Yesus yang Maha Rahim seperti yang Suster Faustina lihat. Di satu pihak, suster nggak bisa menggambar. Dia nggak punya kenalan pelukis. Berceritalah pada Pastor Sobocko. Pastor Sobocko yang tadinya nggak percaya, nggak mau tahu, bahkan menganggap Suster Faustina sinting ya. Akhirnya dia mempertemukan dengan pelukis. Jadilah gambar Yesus yang Maha Rahim. Yang kedua, Yesus bilang, saya mau ada pesta kerahiman ilahi. Supaya gambar ini dihormati secara meriah oleh banyak orang. Dipasang
dihormati secara meriah. Suster Faustina nggak punya kemampuan itu. Bilang lagi ke Pastor Sopoćko. Pastor Sopoćko bilang, saya mana bisa. Tapi sedemikian rupa Tuhan berkarya sehingga Pastor Sopoćko diberi tugas oleh gereja, oleh paroki tersebut untuk memimpin misa dalam trihari suci tersebut, Jumat, Sabtu, Minggu, sehingga gambar Yesus yang Maharahim itu bisa dipajang di hadapan umum, di tempat yang tinggi, di Ostra Brahma. Kalau nanti kita ke sana bisa lihat lokasinya persisnya waktu itu gambar itu dipasang di mana. Peristiwa yang dialami oleh Suster Faustina juga ada. Karena gambar itu mau dipasang, mau dipajang, dia menghias lukisan itu ya. Suster lain tanya kepada Suster Faustina, apa ini? Ini gambar apa? Kenapa ada gambar ini? Tapi di situ Suster Faustina sudah dikasih tahu sama Yesus enggak boleh cerita. Jadi dia juga enggak cerita, dia diam aja, ketaatan. Akibatnya apa? Akibatnya Suster Faustina dibencilah sama suster-suster yang lain. Karena kok nggak mau cerita, nggak mau kasih tahu ini tuh apa gitu ya. Nah itulah peristiwa-peristiwa luar biasa yang dialami oleh Suster Faustina untuk mempersiapkan adanya peristiwa yang luar biasa, yaitu gambar Yesus yang Maharahim pertama kali dihormati secara umum di hadapan umum pada tahun 1935. Dari hari ini, dari pengajaran hari ini, saya harap Bapak Ibu juga bisa memetik suatu kesimpulan bahwa untuk trihari suci, Jumat Agung, Sabtu Paskah, Minggu Paskah, Sabtu Suci, Minggu Paskah, kita harus lebih mempersiapkan diri. Kalau dulu mungkin sebagian banyak yang udah siap ya, tapi mungkin juga kebanyakan masih mempersiapkannya supaya acara ini berjalan dengan baik. Karena acara ini kan panjang, 2 jam, 3 jam ya. Latihan nyanyi, latihan bermazmur, latihan kur. Terus bagaimana tata caranya supaya semuanya berjalan dengan baik. Semua itu perbuatan fisik. Tapi apakah rohani kita, jiwa kita juga sudah disiapkan? Ada, betul. Masa Prapaskah ya. Selama 40 hari ada tema-tema tertentu, ada jalan salib. Nah itu sebetulnya semuanya persiapan. Jadi kita perlu ikut supaya kita betul-betul menikmati rahmat Tuhan pada waktu Paskah. Yang kedua, kita harus punya kerinduan. Rindu akan Allah itu harus ada konkret. Cuma Tuhan saya rindu Engkau. Enggak. Konkretnya apa? Berdoa setiap pagi, berdoa rosario, berdoa koronka, bermeditasi, pergi ke sakramen Maha Kudus, ikut jalan salib atau apa. Jadi harus ada konkretnya. Rindu kan ingin ketemu, ingin bersatu, ingin bersama dengan Tuhan. Konkretnya apa? Ya, setiap orang pasti berbeda. Kalau saya ajak Bapak Ibu, konkretnya adalah sekarang di rumah saja, setiap jam 3 lakukan doa jam kerahiman. Yang berikut, kita sebetulnya perlu melakukan penghormatan kepada gambar kerahiman. Ya. Yang saya tahu ada teman-teman yang sudah melakukan, tapi ada juga yang ya cuma gambar hiasan di dinding, sudah selesai. Padahal Yesus bilang melalui gambar tersebut akan banyak rahmat yang Tuhan berikan. Dan yang terakhir, mungkin kembali lagi ke apa sih tujuan hidup saya? Apa sih yang betul-betul saya inginkan? Kalau perlu dicatat ya. Setelah itu nanti dipilih lagi sehingga kita betul-betul dapat apa yang betul-betul kita inginkan. Kita belajar dari Suster Faustina, keinginan dia adalah hanya Yesus. Fokusnya adalah Yesus, mengutamakan Yesus. Yang lain-lain bukan hal yang perlu diperhatikan atau bukan hal yang penting lagi. Utamakan Yesus. Mari kita semua juga sama-sama belajar dari Suster Faustina. Kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pengajaran pada hari ini. Kami juga boleh banyak belajar dari Suster Faustina. Bapa, mampukan kami juga punya hati yang terus mencari Engkau. Rindu akan Engkau, dan nyata dalam hidup kami sehari-hari.
Bukalah hati kami Tuhan, agar kami boleh semakin mengenal Engkau, semakin ingin dekat denganmu, melakukan hal-hal yang membuat kami semakin mengenal Engkau. Dalam doa kami, dalam meditasi kami, dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kami juga mohon belas kasih-Mu. Kalau sampai hari ini kami juga masih bimbang, masih menjalani hidup apa adanya, tapi bukalah hati kami, pimpinlah kami, supaya kami juga bisa seperti Suster Faustina, memprioritaskan Yesus sebagai tujuan hidup kami semua. Karena Tuhan Yesus adalah penyelamat kami, Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami, untuk kami jalan menuju rumah-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. That I